Shalom Worship Leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Amos Sitepu mengenai bagaimana cara menjalin kekompakan atau kesehatian, menjalin hubungan yang baik antara singer, pemusik, dan juga worship leader di dalam tim praise dan worship tentu saja. Nah, saya ingin menjawab melalui dasar firman Tuhan di sini. Dan dari sini kita sebenarnya bisa belajar banyak ya. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dari ayat 1-4 tadi kita bisa belajar banyak hal dan saya akan ulas ya, saya akan bahas beberapa hal di sini. Tetapi kita harus sampai kepada mindset di mana kesepakatan, kesehatian, kekompakan itu saya katakan ini adalah hal yang sulit gitu ya. Karena Tuhan itu suka dengan kerukunan, kebersamaan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Dan sebaliknya, pasti juga ada ya si iblis nih pasti akan berusaha untuk memecah belah kita. Dan saya sudah melihat begitu banyak tim present worship yang bahkan sehabis ibadah itu berantem gitu ya. Bukan pukul-pukulan sih ya, tapi ada adu omong gitu ya. Dan itu adalah pekerjaan dari si iblis yang terus memprovokasi setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk supaya tidak terjadi kesehatian kekompakan. Karena di dalam kesehatian dan kekompakan itu ada yang disebut dengan corporate worship. Kita ingat ya, kita tahu bagaimana peristiwa Pentakosta itu mereka memuji menyembah Tuhan di loteng Yerusalem bersama-sama. Dan ada begitu banyak kejadian di dalam firman Tuhan ketika ada banyak orang, bahkan dikatakan di dalam Matius 18 itu ayat 19 ya, dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saya ingin bahas mengenai sepakatnya itu. Ya, yang lain itu banyaklah terjemahannya ya. Saya juga tidak begitu mendalami semuanya itu. Tetapi saya melihat di sini kesepakatan antara dua orang saja itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, apalagi jika tim present worship itu memiliki kesepakatan, kesehatian, kekompakan, kesatuan hati, dan semuanya itu ketika dilakukan worship, corporate worship yang ada kebersamaan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang powerful gitu, sesuatu yang bisa menimbulkan kuasa Tuhan, yaitu iman saya gitu ya. Dan dari sini juga kita mesti mengerti bahwa kesepakatan itu hal yang sulit, betul ya. Suami sama istri aja kadang-kadang itu sulit untuk sepakat. Dan saya belajar sama istri saya untuk dalam menjalankan keluarga itu segala sesuatunya harus sepakat. Kalau salah satu tidak sepakat, maka biasanya kita tidak mengambil tidak mengambil keputusan yang sepihak gitu. Harus dulunya itu sepakat ya. Nah, ini buat thumbnail sekalian nih. Ya, gitulah kurang lebih ya. Oke, itu pendahuluan ya, tapi jangan dibiasakan dengar pendahuluan terus kemudian nggak sesuai dengan intinya di skip gitu. Jangan ya, dengerin aja karena pasti ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Kesepakatan atau hubungan yang baik dalam tim and present worship itu adalah proyek jangka panjang. Sekali lagi saya katakan itu adalah proyek jangka panjang. Nah, maka saya sangat setuju dengan tim musik Singer WL itu adalah tim dari gereja itu sendiri. Dan saya sempat sih melayani di beberapa gereja yang karena worship leadernya itu ya mungkin berhalangan gitu ya. Dan saya ditunjuk untuk menggantikan, tapi tim musiknya itu benar-benar tim musik dari
gereja lokal, semuanya dari orang lokal gitu. Dan saya merasa itu mereka kompak sekali gitu ya, kesehatiannya terasa. Dan tujuan mereka manggil WL dari luar itu untuk ada warna baru gitu ya. Dan juga mereka bisa belajar dari WL yang dari luar gitu, gereja luar ya. Supaya mereka bisa nyerap ilmunya lah, istilahnya begitu ya. Nah itu, tetapi yang ideal adalah tim PW semuanya tuh dari gereja sendiri. Dilatih dan diperlengkapi dengan berbagai pelatihan. Jadi saya sangat yakin bahwa gereja jangan takut untuk memperlengkapi jemaatnya sendiri. Yang pertama dia udah setia ya, yang kedua dia punya hati untuk melayani. Nah kenapa? Saya kadang-kadang bingung gitu ya. Ada gereja yang takut untuk memperlengkapi jemaatnya sendiri gitu, padahal dia udah punya hati untuk melayani. Saya rasa justru orang yang seperti itu kita harus push, harus kita dorong. Bahkan seandainya misalnya dia nggak ada dana, ya gereja bisa mendanai gitu. Kalau misalnya gereja juga ada dana untuk melatih orang itu. Nah, saya sangat yakin bahwa orang yang dilatih dan dibesarkan, dididik di gereja itu akan memiliki loyalitas terhadap gereja tersebut. Dan nantinya dia akan terus melayani di gereja tersebut gitu ya. Seandainya misalnya dia, ya misalnya ya terjadi pindah, ya sudah, jangan kita nyesel gitu. Nyesel gua misalnya ngelesin si itu main keyboard si A misalnya. Ya jangan dong. Yang diperhitungkan Tuhan itu kan apa yang kita tabur gitu. Gereja sudah menabur untuk orang itu, mendidik orang itu, ya itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya maaf ya kalau saya agak melebar gitu. Tapi nanti akan masuk ke situ ya. Sabar aja. Kemudian terutama dengan nilai-nilai pelayanan ya. Tim PW itu harus diperlengkapi dengan nilai-nilai pelayanan. Supaya jangan sampai melayani itu dengan motivasi yang salah gitu. Dan saya yakin jika sebuah gereja itu memang itu adalah kehendak Tuhan dan seizin Tuhan, pastinya juga ada penyediaan Tuhan untuk tim praise and worship untuk gereja tersebut gitu loh. Ya kita juga tidak boleh langsung pengen yang hebat-hebat gitu ya. Biasanya ada juga, ya saya maaf bicara gitu ya. Ada juga yang pengen semuanya tuh hebat-hebat, akhirnya ya manggil terus dari luar. Ya saya tidak mau berdebat mengenai hal ini. Tetapi ya coba saja dibayangkan mengenai kesehatian dan kekompakannya itu gitu loh. Kalau emang tiap minggu orangnya ganti-ganti, bukan dari gereja lokal, terus juga ya memang orangnya mungkin udah pro gitu ya, udah profesional, tetapi ya berubah terus, ya sulit menurut saya sih untuk bisa memiliki tim praise and worship yang solid di sebuah gereja. Nah, saya juga pernah dulu saya pernah memimpin youth ya di Christian Fellowship Community yang waktu itu kita sewa ruko di Mall of Indonesia. Itu semuanya pemain kahon, pemain keyboard, pemain gitar, WL, singer, semuanya tuh dari kita gitu ya, dari anak youth. Ya memang nggak skillnya nggak gimana gitu, nggak hebat banget, tapi semuanya punya hati yang sama gitu untuk melayani, dan itu bisa terjadi gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan, ini ada beberapa poin yang harus dilakukan untuk membangun, menjalin hubungan yang baik di dalam tim praise and worship. Itu ada yang harus dilakukan oleh setiap personal yang ada di dalam tim tersebut, entah itu singer, WL, ataupun pemusik. Nah, memiliki tujuan yang sama untuk mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan, bukan lainnya. Misalnya apa? Misalnya untuk mencari uang, untuk mencari ketenaran, untuk mencari kehebatan diri sendiri, untuk mungkin ngeceng gitu ya. Anak muda biasanya untuk cari pacar. Tujuan dia ikut tim PW, misalnya dia jadi WL ya supaya dia bisa dapat pacar. Nah, itu harus diselidiki dulu gitu. Tidak ada salahnya bertukar pikiran dan ditanya di dalam sebuah pengajaran gitu, diperlengkapi pelayan-pelayan itu, dan motivasi-motivasi lainnya itu harus disamakan. Jika motivasi dan tujuannya sama untuk mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan, maka kebersamaan itu akan lebih mudah tercapai gitu. Mentalitas orang yang mengikuti tim itu tuh akan berbeda gitu, bukan mentalitas yang mencari seperti tadi dibilang ya di dalam Filipi, bukan mencari
kepentingan sendiri, tidak untuk pujian diri sendiri yang sia-sia, tetapi dia saat sepikir untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian orang yang motivasinya salah dalam sebuah tim itu biasanya akan tersaring dengan sendirinya, ya. Nah, selanjutnya perlu ada motivasi, evaluasi bersama. Jadi setiap kali habis pelayanan itu untuk menjalin hubungan yang baik harus ada evaluasi, saling memberikan masukan, ya bahkan mungkin kritikan, tapi dengan hikmat, cara penyampaian yang baik dan motivasi yang tulus, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk persaingan, ya. Dan di sini tadi dibutuhkan kerendahan hati dan nggak boleh pengen menang sendiri. Kita harus memperhatikan juga kepentingan orang lain di ayat 4 tadi. Jangan kepentingan diri kita sendiri. Kita mesti menganggap orang itu lebih utama dari kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, poin selanjutnya kita harus saling menghargai di dalam sebuah tim PW itu. Bagaimana sih cara menghargai di dalam tim PW? Sederhana deh, datang tepat waktu, ya. Itu sudah sangat menunjukkan bahwa kita tuh saling menghargai antara setiap personil gitu di dalam tim PW itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang terlambat, apa yang terjadi? Ya, latihan akan tertunda gitu. Ya, kalau misalnya berhalangan untuk kasus-kasus tertentu ya bolehlah. Itu pun yang paling terjadi mungkin sekali, 2 kali dalam berapa bulan gitu kan. Tapi kalau hampir sering terjadi ya itu hampir dipastikan udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Nah, bagaimana bisa dalam sebuah tim kalau ada orang personil yang telat melulu, bikin orang lain nunggu gitu. Apalagi perannya peran yang penting seperti misalnya WL atau misalnya pemain keyboard, ya, atau pemain drum bahkan. Nah, itu menunjukkan sifat yang tidak menghargai dan akan sulit untuk ada hubungan yang baik di dalam tim PW. Nah, kemudian saling menghargai bagaimana caranya? Mempelajari list lagu yang sudah diinformasikan. Supaya ketika latihan tuh jadi lebih siap gitu. Jangan sampai hari Selasa sudah dikasih tahu list lagunya oleh WL, dibagikan oleh koordinator musik. Si pemusik, si singer, si WL, dia nggak pelajari sama sekali gitu. Jadi begitu Sabtu datang, bahkan dia ada lagu baru misalnya dia nggak tahu sama sekali lagunya. Nah, itu kan jadi menghambat di dalam latihan itu gitu. Dan orang yang sudah susah-susah belajar gitu, akhirnya mikir, ya ampun ini orang, gue udah bisa kuncinya, gue udah tahu semua gitu. Tetapi ini orang lagunya aja nggak tahu. Nah, artinya akhirnya kan dia, kalau pemusik misalnya dia ngeraba-raba. Kalau singer misalnya dia nggak tahu lagunya, dia diem. Nah, itu kan akan menimbulkan satu suasana yang tidak enak gitu dalam latihan itu. Dan mulailah menghargai orang lain, menganggap orang lain lebih penting dari kita dengan cara mempelajari lagu yang sudah diinformasikan. Supaya ketika latihan kita lebih siap dan durasi latihan tuh lebih singkat gitu loh, nggak terlalu panjang. Oke, nah selanjutnya saling menghargai bisa ditunjukkan dengan memperlengkapi diri dengan skill sesuai bidang masing-masing. Jadi kalau pemain keyboard teruslah berlatih. Sekarang banyak materi di YouTube. Kalau misalnya ngeles ya lebih bagus ada gurunya. Pemain gitar juga semua ada materi di YouTube. Penyanyi bisa mempelajari teknik-teknik vokal yang begitu banyak. Ada di channel saya juga, ada di channel yang lain juga. Jadi kita tuh harus terus memperlengkapi diri gitu. Jangan orang lain mainnya udah pada bagus, pemain gitarnya cuma bisa kunci dasar doang, ya. Nggak bisa main yang lain misalnya. Udah cuma begitu aja terus nggak berkembang gitu ya. Nah, itu akan sulit untuk bisa meningkatkan kualitas ya. Saya bicara kualitas gitu dari tim PW tersebut. Bukan hanya tentu saja bukan hanya dari sisi spiritual ya, tetapi dari sisi skill juga harus meningkat. Nah, dengan kita mau belajar berkembang, maka itu menunjukkan bahwa kita tuh menghargai orang lain gitu yang sudah belajar juga. Sehingga tim PW itu bisa lebih solid ya, bisa berkembang, gak monoton, gak boring gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perlu ada evaluasi bersama ya. Ini penting. Jadi setelah latihan, ini udah tadi ya, sorry. Lanjut. Mengadakan fellowship, ini 2 lagi ya, sabar ya. Mengadakan fellowship di luar ibadah atau di luar latihan. Jadi jangan cuma berpikir bahwa
Ya tim PW itu ya ketika latihan sama ibadah, udah itu doang. Enggak gitu loh. Justru melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan, kedekatan ya. Dibilang sejiwa tadi, sejiwa itu bisa dibilang hobinya sama, obrolannya sama, itu bisa terjadi gitu. Misalnya nonton bersama. Nonton bersama kan ya semua pasti suka lah film misalnya Captain America ya semua nonton bareng. Kalau ada yang gue sebenarnya nggak suka tapi ya udah yang penting nggak ada kebersamaan gue ikut deh nonton. Toh pasti filmnya juga bagus. Misalnya nonton Doctor Strange yang kemarin lagi viral gitu kan, yang lagi rame banget. Terus makan bersama. Nah ada misalnya saya sukanya makanan Padang, saya sukanya makanan Sunda, saya sukanya ini sukanya itu, saya sukanya bakmi. Tapi demi kebersamaan kan kita belajar ngalah gitu. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya bukan ngalah artinya terus kemudian menggerutu bersungut-sungut ya nggak gitu juga. Nah dari kebersamaan-kebersamaan itu juga berlatih kekompakan. Misalnya olahraga bersama. Olahraga itu orang bisa tambah dekat, bisa jadi ribut loh gara-gara olahraga. Contoh misal badminton bisa orang bisa jadi makin dekat gitu ya, makin kompak. Ya, ada yang bisa malah renggang, bisa ribut. Wah, saya udah sering banget ngelihat di dalam ya bukan badminton aja ya, basket, badminton, sepak bola itu sampai berantem, sampai pukul-pukulan padahal tuh teman sendiri ya bisa terjadi gitu. Karena di dalam olahraga itu diuji solidaritas kita, kekompakan kita, kerendahan hati kita, sportivitas kita, itu semuanya diuji. Nah, kalau di luar latihan dan di luar ibadah kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, maka saya sangat yakin gitu, atau mungkin juga jalan-jalan bersama kemana ya, itu akan sangat dapat mendukung kesatuan, kekompakan, kebersamaan di dalam sebuah tim PW ya. Sangat baik untuk menjalin hubungan yang kuat gitu ya di dalam tim NPW, tim PW. Nah yang terakhir adalah perlunya doa bersama ya. Perlu banget ini doa bersama. Ada satu malam misalnya sebelum latihan setengah jam ya untuk mengantisipasi yang telat misalnya doa bersama dulu. Setengah jam pujian penyembahan ya, doa, pokok-pokok doa dibuat gitu. Dan setelah itu, setelah doa bersama itu diadakan misalnya seperti komsel lah, komsel tim PW gitu ya. Doa bersama, terus juga ada sharing misalnya yang lagi punya masalah apa. Ya seenggaknya kita dengar terus doain. Kalau bisa kasih solusi lebih baik. Lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu yang saya bagikan buat kita semua, terutama untuk menjawab dari Bapak Amos Sitepu bagaimana menjalin hubungan di dalam tim present worship antara singer, WL, dan pemusik. Nah, bagian ini adalah bagian yang pertama, ini yang harus dilakukan. Nanti saya akan bikin bagian kedua, apa yang harus dihindari ya untuk supaya tidak terjadi perpecahan gitu lah ya, supaya hubungan itu bisa menjadi lebih baik. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Shalom worship leader.